Hai, perkenalkan, kami dari kelompok 50 akan menjelaskan tentang sampah yang dapat kita hasilkan dalam satu harinya. Berbagai sampah plastik yang kita hasilkan berdampak besar bagi kehidupan yang kita jalani. Dalam satu hari, kita dapat menghasilkan setengah atau 1 kilogram sampah, bergantung pada gaya hidup kita yang kita lalui. Lantas, apa sajakah dampak dan bagaimana kita mengelolanya? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, sampah plastik merupakan salah satu jenis sampah yang memberikan ancaman serius terhadap lingkungan karena jumlahnya semakin banyak dan sampah plastik merupakan sampah yang tidak dapat terurai oleh proses alam. Sampah plastik sendiri itu ada banyak. Di antaranya, yang pertama, dapat merusak rantai makanan. Yang kedua, risiko tubuh mengonsumsi mikroplastik. Yang ketiga, dapat meracuni limbah. Yang keempat, menyebabkan polusi udara dan tanah. Dan yang terakhir, dapat membahayakan ekosistem laut. Diperlukan pengelolaan sampah dengan baik dengan cara 3R, reduce, mengurangi penggunaan dan pembelian barang. Reuse, menggunakan kembali dan recycle, mendaur ulang. Oleh karena itu, yuk kita jaga lingkungan kita, karena lingkungan sehat, kita bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Sofa Cokim, perwakilan dari kelompok 51 kelas 11 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami mengenai sampah. Dalam keseharian saya, sampah yang dihasilkan rata 1,8 kilo. Untuk jenisnya ada 2 jenis, yakni organik dan anorganik. Untuk organik, contohnya tulang, daun kering, tisu, dan kertas. Untuk sampah anorganik, contohnya kertas minyak, botol plastik, gelas, styrofoam, dan lain-lain. Kemudian, dalam penggunaan sampah tersebut, menimbulkan banyak sekali dampak. Yang pertama, merusak pemandangan, mendatangkan bau yang tidak sedap, bisa juga mendatangkan banjir dan juga penyakit, dan juga bisa mencemari lingkungan. Maka dari itu, mulai sekarang kita harus pandai dalam mengelola sampah. Berikut adalah cara pengelolaan sampah. Yang pertama, memisahkan antara sampah yang sejenisnya. Yang kedua, mengganti penggunaan sampah plastik dengan menggunakan kertas. Yang ketiga, mengubah limbah organik menjadi pupuk kompos. Yang keempat, mendaur ulang limbah organik kering. Dan yang terakhir, menerapkan prinsip 3R. Yang pertama, reduce, kedua reuse, dan recycle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 52 kelas 11-9. Di sini kita sedang P5. Nah, P5 temanya kali ini itu gaya hidup berkelanjutan, kita mengambil tema sampah. Definisi sampah yaitu sisa kegiatan manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat dan dianggap tidak berguna lagi, dan sampah dapat berupa zat organik dan anorganik. Kita bahas sampah organik dulu. Sampah organik yaitu sampah yang dapat membusuk dan terurai seperti sisa makanan, daun kering, sayuran, dan kotoran hewan. Nah, sampah organik itu dampaknya yaitu sampah yang membusuk dapat menghasilkan gas metana. Nah, sampah organik juga bisa mencari tanah, dapat mencemari tanah dan dapat merusak kualitas tanah dan ekosistem. Cara mengatasi dan mengelola sampah organik yaitu sampah organik dapat dikelola dengan berbagai cara, diantaranya pengomposan, biogas, dan pakan ternak. Yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik yaitu sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai seperti plastik, botol, kaca, besi, dan sendok. Dampak terlalu banyak sampah anorganik yaitu penggunaan sampah anorganik dapat merugikan lingkungan karena dapat mencemari air, tanah, dan udara. Cara mengelola sampah anorganik yaitu sampah anorganik dapat diolah dengan berbagai cara, diantaranya daur ulang, pemanfaatan kembali, bank sampah, dan insinerasi. Nah, kita kemarin itu sudah menerapkan cara mengolah sampah anorganik. Kita membuat pot bunga dari galon plastik sampah mineral. Jadi kita kan berkontribusi dengan adanya sampah di Indonesia ini. Jadi kita tuh harus tahu kayak gimana caranya mengelola sampah dengan baik karena kita harus bertanggung jawab. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau kita ngomongin soal sampah nih, data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi tempat Do they think? Okay, louder, come on, don't stop and keep it going, do it. Let's get it on, move it. Come on, baby, do it. Let the speakers know your mind. Blow my mind, baby. Let it go, here we go. Let that keep just let it high. Come on, yeah. Ready. This is so strong, it feels so fine. dianggap tidak berguna lagi. Nah, jenis sampah yang dihasilkan itu ada anorganik dan juga organik. Contoh dari sampah organik itu bisa sisa makanan seperti tulang-tulang ikan, ayam, sisa-sisa buah, sisa-sisa sayuran seperti itu. Terus sampah anorganik itu ada kayak kapas, terus sampah plastik, kertas minyak, seperti itu. Terus juga ada kayak botol-botol plastik. Dampak dari sampah ini, jika sampah yang kayak banyak gitu bisa mengakibatkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran tanah, udara, air, dan lain-lain. Terus bisa menjadi sumber penyakit juga dan bisa mendatangkan bencana alam seperti banjir. Nah, cara pengolahan sampah ini untuk sampah organik kita bisa menjadikannya sebagai pupuk kompos dan kita juga bisa menimbunnya di tanah. Untuk pengolahan sampah anorganik kita bisa reduce dan recycle, bisa mengurangi, menggunakan kembali dan bisa mendaur ulang. Contoh kayak kita kan makan ikan ini biasanya pakai plastik, kita bisa membawa tempat sendiri dan itu bisa mengurangi penggunaan sampah plastik seperti itu. Sekian dari kelompok 55. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.